Cirebon 2004. "Bu Iroh, anakmu tabrakan!" teriak salah satu warga yang berlari ke arah rumah Bu Iroh. Bu Iroh adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Suaminya merupakan seorang tukang bangunan. Keduanya memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Usep, anak kedua bernama Cici, dan anak ketiga bernama Aji. Usep merupakan anak yang bergadulan, badek, tidak nurut, dan suka melawan. Cici lebih ke pendiam. Dia satu-satunya anak perempuan dari keluarga ini. Sedangkan Aji, ia anak yang usil dan periang. Saat itu Bu Iroh sedang memasak, sedangkan suaminya yang bernama Pak Sulis sedang bekerja. "Bu Iroh, anakmu tabrakan di daerah Kecapi." Daerah Kecapi adalah daerah berlalu lalangnya banyak kendaraan yang mengarah ke Pantura. "Astagfirullah, beneran Bu?" Bu Iroh langsung menangis mendengar berita menyakitkan itu. "Iya Bu, sana dilihat, Usep dibawa di rumah sakit," teriak warga itu. Bu Iroh segera mempersiapkan diri untuk melihat kondisi anaknya yang bernama Usep. Kala itu, anak terakhirnya yang bernama Aji ikut menuju ke rumah sakit. Usep dikabarkan tertabrak motor saat dia sedang melihat layangan yang tengah putus. Kabar buruknya, tangan dan kaki kiri Usep patah karena kejadian itu. Sesampainya di rumah sakit, Bu Iroh langsung mencari ruangan anaknya. Ia pun segera ditunjukkan oleh suster di sana untuk menuju ke ruangan IGD. "Bu, ibu itu siapa?" tanya Aji. "Apa Dek? Ibu lagi khawatir sama keadaan kakak." "Kamu lihat siapa?" tanya Bu Iroh. Suster itu mendengar ucapan Aji. "Bapak-bapak berperut besar itu melambai-lambaikan tangan ke Aji, Bu," ucap Aji. Suster itu terkejut. "Sudah, kamu tidak usah banyak ngomong, kita ke ruangan kakak dulu," ucap Bu Iroh. Suster itu agak merinding mendengar ucapan anak kecil yang bernama Aji itu. Akhirnya mereka sampai di tempat Usep. Kondisi Usep sungguh sangat memprihatinkan. Bu Iroh yang melihat Usep yang dilapisi banyak perban langsung menangis. Bukan hanya itu, kaki dan tangan kiri Usep juga diberi gip karena terdapat patah tulang di sana. Suster itu masih penasaran dengan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu barusan. Bagaimana anak ini bisa tahu? Sedangkan bapak-bapak yang dimaksud baru saja meninggal dunia. Keadaan rumah sakit kala itu banyak sekali pasien. Hal ini membuat seluruh tenaga medis kewalahan. "Rival, mau kemana?" tanya Tina. "Saya mau ke ruangan pasien yang baru kecelakaan itu." "Kenapa memangnya?" tanya Rival. "Oh, enggak. Soalnya ada yang saya pikirkan tentang pasien itu." Rival yang sedang membereskan alat-alat medis langsung terdiam. Ia pun duduk di dekat Tina yang sedang dalam keadaan gundah. "Kamu percaya kan? Kita ini memiliki kepercayaan terhadap orang-orang yang baru saja meninggal," ucap Tina. "Kepercayaan Cirebon?" tanya Rival. "Orang tuaku bilang, jika ada salah satu orang yang melihat arwah tepat di saat hari itu meninggal, maka ia akan meminta teman," jelas Tina. "Meminta teman? Maksudnya bagaimana?" Rival masih belum paham apa yang Tina maksud. "Iya, arwah itu meminta teman," jelas Tina. Rival langsung beranjak bangkit dan mengemasi alat-alat medis. "Kamu tidak percaya?" tanya Tina. Rival membalikkan badan dan langsung berkata, "Tidak, saya tidak percaya, itu tahayul," ledek Rival. Tina membalasnya dengan wajah kesal. Di ruangan Usep. "Aduh nak, kamu tuh ada-ada saja. Ngapain coba cari-cari layangan sampai ke situ?" tanya Bu Iroh. "Iya mah, maafkan Usep," ucap Usep.
Pak Sulis baru datang dan langsung terkejut melihat Usep yang dipenuhi perban dan gip di kaki serta tangan sebelah kiri. "Pak, itu lihat," ucap Bu Iroh. Namanya juga anak laki-laki. Besok-besok sih jangan sampai lehernya yang dikasih gip. Bu Iroh langsung memukul punggung Pak Sulis yang suka bercanda. Usep tersenyum melihat keluarganya yang benar-benar mengkhawatirkannya. "Aji mana?" tanya Pak Sulis. "Loh, tadi ada di sini," ucap Bu Iroh. Aji yang tadinya berada di dekat Bu Iroh tiba-tiba menghilang. "Lah, ini tidak ada orangnya," ucap Pak Sulis. Sementara itu, Aji sedang berdiri di luar pintu ruangan. Ia sedang berbicara kepada seseorang yang tidak tampak. "Kamu di mana rumahnya?" tanya Aji. Aji yang memiliki kelebihan bisa melihat arwah-arwah yang sudah meninggal, tidak menyadari bahwa yang dia ajak bicara adalah korban dari kecelakaan. "Oh, kamu habis jatuh ya? Kok banyak lukanya?" tanya Aji. Pak Sulis pun mendengar suara Aji. Ia langsung bergegas mencari Aji. Nak, Aji?" tanya Pak Sulis. Aji kembali mengajukan pertanyaan. "Mama kamu mana?" tanya Aji. Secara kebetulan rival melihat Aji yang sedang berbicara sendiri. "Dek, ngobrol sama siapa?" tanya Aji. Aji terdiam, ia pun kembali bertanya. "Kamu takut sama om ini?" tanya Aji sambil menatap rival. "Hah? Takut? Kamu ngomong sama siapa, Dek?" tanya rival lagi. Aji kembali bertanya. "Kamu mau kemana? Di sini saja, temenin aku," pinta Aji. Pak Sulis yang tahu Aji sedang berada di luar langsung menemukan Aji yang sedang berdiri. "Nak, lagi ngapain? Maaf mas, anak saya mengganggu jalan ya," ucap Pak Sulis saat melihat rival yang akan memasuki ruangan Usep. Enggak apa-apa pak, kebetulan saya baru sampai. Tapi ini anak bapak kan?" tanya rival. "Iya, benar." Aji langsung masuk ke dalam ruangan itu. "Oh iya mas, silahkan masuk," ucap Pak Sulis. Rival kebingungan dan merasa aneh dengan anak kecil yang bernama Aji itu. Ia pun segera meninggalkan keraguannya itu agar bisa fokus kembali bekerja. Di dalam ruangan itu terdapat lebih 4 pasien yang hanya dibatasi dengan tirai agar tidak memasuki pasien lainnya. "Adik, namanya siapa?" tanya rival kepada Usep. "Nama saya Usep," jawab Usep. "Oh, Usep. Lagi-lagi nurut sama mama dan bapak ya. Kasian kan, mereka jadi sedih." Kelebihan dari rumah sakit ini adalah mereka memiliki tenaga medis yang humble. Jadi ketika ada pasien yang masih anak-anak, mereka bisa memberikan perhatian besar agar bisa mengikuti semua yang dilakukan oleh petugas medis. Usep disuntik untuk merendahkan rasa sakitnya. Seusai itu, rival meminta kepada orang tua Usep agar menjaga Usep karena Usep sendiri akan menjalani perawatan yang cukup panjang. Rival meminta izin pamit karena sudah selesai tugasnya. Ketika dirinya akan pergi, tiba-tiba Aji sedang menghalanginya. "Kenapa, Dek?" tanya rival. "Om tidak boleh keluar," teriak Aji. Pak Sulis langsung menghentikan Aji yang sedang menghalangi jalan rival. "Maaf ya mas." Rival langsung berjalan melewati Aji dan Pak Sulis. Hari itu rival merasakan sedikit keanehan yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tina. Di malam hari, Usep dijaga oleh Pak Sulis. Bu Iroh dan yang lainnya pulang terlebih dahulu. Saat dimana Pak Sulis ingin mencari makan, ia melewati kamar mayat. Pak Sulis melihat seorang wanita sedang terduduk sambil menangis. Astagfirullah, Pak Sulis tahu
jika wanita itu adalah arwah dari pasien rumah sakit yang baru saja meninggal. Pak Sulis pun mencari jalan lain agar tidak melewati kamar mayat itu. Namun, begitu mengganti arah jalan, terdengarlah suara yang menakutkan. "Pak, tolong saya." Pak Sulis langsung berhenti. Bulu kuduknya langsung merinding dan tidak berani menatap ke arah belakang. "Alam kita sudah berbeda. Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak mengganggu kamu," ucap Pak Sulis. "Anakmu," wanita itu seperti mengancam Pak Sulis. "Ada apa dengan anakku?" tanya Pak Sulis. Wanita itu hanya tertawa kecil. Pak Sulis langsung membalikkan badan dan wanita itu langsung menghilang dengan sekejap. "Ya Allah, lindungilah hamba," ucap Pak Sulis. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari makan. Sementara itu, di ruangan tenaga medis. "Rival, mau balik kapan?" tanya Tina. "Sekarang mau balik? Bareng ya?" "Alah, mau apa? Memang tidak bawa motor. Malam ini merinding sekali. Perasaan kamu kali saja." Rival juga merasakan hal yang sama, tapi ia lebih memilih untuk menyembunyikannya. "Ayo Val, sumpah, semenjak anak kecil itu melihat arwah bapak-bapak yang sudah meninggal, aku jadi kepikiran," ucap Tina. "Ya sudah, ayo cepetan," ucap Rival. Tina pun segera bergegas membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Setelah usai, mereka pun berjalan melewati koridor rumah sakit yang sedikit gelap. "Val, aku takut," ucap Tina. "Alah, kayak baru pertama kali saja kerja di rumah sakit. Kan memang ini tempatnya setan," ucap Rival. Gak boleh ngomong gitu, Pak Mali. Ya kamu sih, aneh." Ketika mereka berjalan, Tina tiba-tiba merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. "Val, ada yang ngikutin aku dari belakang," ucap Tina. "Hah? Perasaan kamu aja kali?" tanya Rival. "Seriusan?" Tina terhenti sejenak sambil melihat-lihat bagian belakang. "Val, tungguin!" teriak Tina. Ketika mereka sampai di sebuah kamar mayat, Rival mendengar suara wanita persis ketika Pak Sulis melewatinya juga. "Tolong aku!" Rival langsung terhenti. Tina menabrak pundak Rival yang tiba-tiba terhenti tanpa sebab. "Kamu dengar sesuatu tidak?" "Suara apa?" tanya Tina. Rival mencoba fokus untuk menangkap kembali suara minta tolong. "Tolong aku!" Suara itu kembali terdengar. Rival langsung mencari arah suara itu. "Kamu beneran tidak dengar?" tanya Rival. Tiba-tiba gagang pintu kamar mayat bergerak-gerak. Val, itu apa?" tanya Tina. Rival terkejut ketika gagang pintu kamar mayat itu bergerak-gerak seperti ada yang menggerakkannya. Tin, ayo, jangan lewat sini," ucap Rival. Tina dan Rival pun segera lari lalu mencari jalan lain untuk bisa keluar dari rumah sakit. Di hari berikutnya, giliran Usep mengalami hal yang mengerikan. Tepatnya saat dia sedang tertidur, dia mendengar suara anak kecil dari bawah hospital bed. Usep mengira itu adalah suara Aji yang sedang bermain-main. Namun, dia baru menyadari bahwa Aji belum menjenguknya. Dengan seksama, Usep mendengarkan pembicaraan anak kecil yang berada di bawah hospital bed tersebut. Suaranya tidak jelas dan hanya terdengar tawaan seperti sedang menertawakan sesuatu. "Di bawah siapa ya?" tanya Usep sambil menekan selimut yang ia kenakan. Suara tawa anak kecil itu terhenti. Usep mulai curiga karena ia belum melihat lalu lalang para petugas medis yang biasa mengantarkan makanan di pagi hari. "Aji?" tanya Usep yang hanya asal ucap. Usep pun memberanikan diri untuk menengok ke arah bawah walau agak sedikit kesulitan.
ketika Usep berhasil melihat ke bawah hospital bed. Ia terkejut ketika melihat 3 orang anak kecil dengan telinga panjang dan mata yang belo sedang menatapnya secara bersamaan. Usep pun berteriak. Ketiga sosok itu tertawa dan berlari ke arah pasien di sebelahnya. Memang tidak dipungkiri bahwa rumah sakit ini memiliki banyak sekali penghuni yang setidaknya bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Semenjak kejadian itu, keadaan Usep kurang membaik. Tubuhnya mulai sedikit demam. Dokter bilang bahwa Usep sedang mengalami demam tifoid. Demam tifoid bisa disebabkan oleh makanan, kontak langsung dengan orang-orang sekitar, juga bisa karena kelelahan. Dokter menyarankan kepada keluarga Usep untuk menjaganya selama 24 jam. Padahal saat itu Pak Sulis berada di rumah sakit. Namun dia memang sedang ada keperluan sebentar dan melihat kondisi Usep yang sedang tertidur, jadi dia meninggalkan si Usep sendirian. Sore harinya, Aji mulai datang bersama dengan Cici dan Bu Iroh. Kedatangan Aji membuat Usep tersenyum, karena adiknya yang paling bungsu ini sangat dekat kepadanya. Namun sebelum Aji mendekati Usep, Aji langsung menengok ke bawah dan berkata, "Kamu ngapain di bawah?" tanya Aji. Pak Sulis dan lainnya langsung terkejut mendengar Aji berkata demikian kepada sesuatu yang tidak tampak di bawah hospital bed. "Nak, lagi ngomong sama siapa?" tanya Pak Sulis. "Sama si buta," jawab Aji. Pak Sulis tahu yang dimaksud oleh Aji adalah Tuyul. Ia pun menyuruh Aji untuk membawa si botak itu keluar dari kamar Usep. Aji meminta kepada ketiga sosok itu untuk meninggalkan kamar kakaknya. Ia pun memaksa, menyeret-nyeret ketiganya. "Ayo, keluar," ucap Aji. Bu Iroh khawatir dengan Aji yang bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. Namun Pak Sulis menyuruh kepada Bu Iroh untuk tetap tenang agar Aji bisa mengusir 3 botak yang dimaksud oleh Aji tersebut. Pak Sulis dan Bu Iroh pun membiarkan Aji untuk membawa ketiga sosok itu keluar jauh-jauh dari kamarnya. "Pak," ucap Usep. "Iya, kenapa nak?" tanya Pak Sulis. "Tadi Usep lihat tuyul di bawah ini," ucap Usep. Pak Sulis tidak heran jika kedatangan Aji di sini bisa mengundang sosok-sosok lain untuk mengetahui dirinya secara langsung. "Ya sudah, nggak apa-apa. Sudah diusir sama adik kamu," ucap Pak Sulis. "Tapi Usep takut, Pak," pinta Usep. "Kamu mau pindah kamar?" tanya Pak Sulis. "Pak, kan bayar lagi kalau pindah," ucap Bu Iroh. "Tidak usah pindah, Pak. Tapi temenin Usep di sini. Usep takut sendirian," ucap Usep. Aji pun kembali ke kamar dan melihat wajah kakaknya seperti orang ketakutan. "Kenapa, A?" tanya Aji. "Tadi teman-teman kamu ganggu A Usep. Kamu usir kemana teman-teman kamu?" tanya Pak Sulis. "Ke depan, Pak," ucap Aji. "Mereka bakal ganggu lagi enggak?" tanya Pak Sulis. Aji hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tempat ini memang banyak penghuninya. Aji sendiri bisa melihat secara langsung karena portal gaibnya masih terbuka lebar. Tiba-tiba Aji merasakan ketakutan. Ia pun segera berlindung ke bawah hospital bed. "Aji, kenapa?" tanya Bu Iroh. Tina dan Rival memasuki ruangan Usep. Mereka berdua berniat untuk memeriksa kondisi Usep. "Loh, adikmu tidak dibawa, Bu?" tanya Tina kepada Bu Iroh. "Ada tuh, lagi ngumpet di bawah," ucap Bu Iroh. Tina mulai curiga. Mengapa anak kecil itu bersembunyi di bawah hospital bed? Ketika Tina menengok ke bawah hospital bed, ia terkejut melihat Aji yang sedang menutup mata. Adik kenapa nutupin mata?" tanya Tina. "Pergi, sana pergi,"
teriak Aji. Adiknya kenapa ya Bu, Pak? Tanya Tina. Tidak tahu Sus, tiba-tiba saja dia sembunyi di bawah. Aji pun perlahan membuka jari jemarinya dan melihat suster itu secara perlahan. Ikut saya yuk, ucap sosok yang berada di samping Tina. Tidak mau, teriak Aji. Adik kenapa? Tanya Tina. Ada setan, teriak Aji. Setan? Tanya Tina. Tina menengok ke arah kanan kiri sekitaran namun ia tidak merasakan apapun. Bu, ambil Aji, bawa Aji keluar, pinta Pak Sulis. Bu Iroh pun mengambil Aji yang masih bersembunyi di bawah hospital bed, lalu membawanya keluar dari ruangan. Rival yang memperhatikan kejadian itu hanya terdiam. Ia pun melihat wajah Tina yang sedikit tegang di saat kata setan itu disebutkan ke arah Tina. Pak, kami izin memeriksa Usep dulu ya, pinta Rival. Silahkan Mas. Pak Sulis dan Cici keluar sebentar karena Usep akan diperiksa oleh Rival dan Tina. 15 menit berlalu. Mereka berdua keluar dari ruangan Usep. Sudah selesai Pak, ucap Rival. Terima kasih Mas. Oh iya, mengenai demamnya sendiri, sampai kapan ya sembuhnya? Tanya Pak Sulis. Kemungkinan besok juga selesai Pak, ucap Rival. Alhamdulillah. Jadi ini hanya demam biasa ya? Tanya Pak Sulis. Usep hanya butuh pendamping saja Pak. Oh iya, mengenai anak bapak yang bernama Aji, apakah dia memiliki kemampuan khusus? Tanya Rival. Iya, dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau begitu, saya mohon kenyamanannya untuk memperhatikan anak bapak. Sejujurnya, kemarin kita mendapat gangguan luar biasa Pak, ucap Rival. Gangguan bagaimana Mas? Tanya Pak Sulis. Rival menatap Tina dalam-dalam. Sosok itu mengikuti kami. Sosok? Maksudnya Mas? Tanya Pak Sulis. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang baru saja meninggal. Katanya ia meninggal sesaat setelah melahirkan. Lalu sosok itu masih menghantui rumah sakit ini, ucap Rival. Astagfirullah, ini serius? Tanya Pak Sulis. Kenapa memangnya Pak? Tanya Tina. Biasanya jika meninggal di hari-hari tertentu, ia akan meminta teman. Dalam istilah Cirebon dikenal dengan nama jaluk batur, minta teman, jelas Pak Sulis. Bapak tahu mengenai jaluk batur? Tanya Tina. Saya tahu tentang itu. Rival mulai merasakan hawa merinding. Begini Pak, kalau boleh tahu, apakah anak bapak bisa menunjukkan sesuatu apa yang diminta oleh sosok itu? Tanya Rival. Begini Mas, sulit untuk menjelaskan perihal ini, karena ini menyangkut sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Maksud Bapak? Tanya Vina. Ada berapa pasien di ruangan ini? Tanya Pak Sulis. Berkisar 5, 2 kritis, sisanya dalam masa pemulihan, jelas Rival. Di antara 2 orang itu kemungkinan akan menemani sosok yang dimaksud. Berarti sosok itu akan terus mengganggu ya Pak, sampai dia mendapatkan teman. Tanya Rival. Benar, ini memang antara percaya dan tidak percaya. Karena itu saya meminta kepada Masnya, apakah anak saya termasuk dalam kategori kritis? Tanya Pak Sulis. Tidak Pak, alhamdulillah. Apakah ada saran lain Pak? Kita juga bingung. Dalam dunia medis seperti ini, kita memang tidak bisa memfanakan hal-hal bersikap mistis, namun tetap mengedepankan rasional, jelas Rival. Bekerja sesuai kemampuan Mas. Kita berdoa saja, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Malam harinya,
keluarga Pak Sulis berkumpul. Di situ mereka mulai membacakan Al-Quran untuk kesembuhan Usep. Sedangkan pasien yang bersebelahan dengan Usep sendiri dalam keadaan sakaratul maut. "Pak, Usep bisa sembuh kan?" tanya Usep. "Insya Allah kamu sembuh nak," senyum Pak Sulis. Beberapa dokter berdatangan. Keadaan semakin panik, manakala keluarga dari pasien yang sedang sakaratul maut menangis-nangis. "Bu, ajak Cici sama Aji keluar. Bapak temenin Usep di sini," jelas Pak Sulis. "Iya Pak." Bu Iroh pun mengajak Cici dan Aji keluar untuk membeli makanan. Namun ketika mereka baru saja keluar ruangan, Aji langsung bersembunyi di belakang Bu Iroh. "Kenapa nak?" tanya Bu Iroh. "Ada setan," jelas Aji. "Hah?" ucap Bu Iroh lagi. Cici tiba-tiba berteriak saat melihat sosok wanita sedang melayang mendekatinya. Bu Iroh mengeluarkan tasbihnya dan membacakan kalimat thayyibah sebagai pelindung diri. Bu Iroh memang tidak bisa melihat. Namun dengan mengetahui ekspresi kedua anaknya yang ketakutan, Bu Iroh yakin bahwa sosok itu memang ada dan kerap mengganggu anak-anaknya. Hawa merinding langsung dirasakan oleh Bu Iroh. Bau melati yang menyerbak membuat tubuhnya sedikit bergetar. Sosok itu baru saja melewati mereka bertiga. "Bu, setannya menembus tembok," ucap Aji. Bu Iroh masih terdiam. Hatinya masih belum tenang. Ia takut kalau sosok itu mengganggu anak sulungnya, yaitu Usep. "Nak, sini, lihat ibu. Kalian baca la ilaha illallah ya sebanyak-banyaknya. Tujuannya biar setan itu tidak ganggu kamu," ucap Bu Iroh. "Iya Bu." Bu Iroh memeluk mereka berdua. Sedangkan di dalam ruangan, Pak Sulis masih membacakan surat-surat pendek untuk melindungi dirinya juga putranya dari gangguan setan yang dimaksud. Terdengar dengan jelas suara serak pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pak Sulis memegangi kedua tangan anaknya. "Nak, baca la ilaha illallah yang banyak," ucap Pak Sulis. "Iya Pak." Yang lebih mengerikannya lagi, di saat sakaratul maut berlangsung, suasana ruangan menjadi sangat panas. Beberapa kali juga terdengar suara aneh yang memekik seperti kesakitan. Suara langkah para perawat yang mundar-mandir mengambil alat-alat medis membuat hati Pak Sulis tidak bisa tenang. Setengah jam berlangsung. Saat dimana suhu ruangan kembali normal, suasana ruangan menjadi haru. Kini suara tangis memenuhi ruangan. Pasien yang sedang sakaratul maut itu baru saja meninggal dunia. Pak Sulis keluar sebentar melihat keadaan dan menemukan rival yang sedang terduduk di lantai. "Mas, ada apa?" tanya Pak Sulis. Air mata rival terjatuh perlahan. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga pasien itu. Beberapa saat kemudian, pasien yang baru saja meninggal itu dibawa ke ruang mayat. Kini Pak Sulis hanya bisa menunggu apa yang selanjutnya akan terjadi. Bu Iroh juga berkeinginan untuk menginap bersama dengan Aji dan Cici untuk menjaga Usep yang masih terbaring di rumah sakit. Namun lain halnya dengan Rival dan Tina. Keduanya masih merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat mereka berdua takut namun belum bisa dilepaskan. Di rumah sakit jam 11 malam. "Kamu mau pulang sekarang?" tanya Rival. "Nanti Val, kamu duluan saja." "Yakin berani? Baru ada yang meninggal loh. Yang penting sudah ada temannya." "Maksud kamu?" tanya Rival. "Dia sudah ada yang nemenin," jawab Tina. Rival pun masih belum paham dengan apa yang diucapkan oleh Tina kepadanya. Dia pun segera mungkin untuk meninggalkan Tina. Kali ini dia kembali menguji nyalinya.
Rival mencoba untuk memberanikan diri melewati ruang mayat. Alhasil, langkahnya sedikit agak cepat. Bukan hanya itu, ia juga membaca bacaan yang mudah diucapkan untuk pelindung diri. Alhamdulillah, untung selamat melewati kamar mayat. Dikira ada apaan, ucap Rival. Namun, baru saja ia mengatakan hal itu, ia merasakan hawa merinding dari arah belakang. "Mas," ucap seseorang dengan nada berat. Rival menengok ke arah belakang secara perlahan. Ia tahu suara itu mirip seorang pasien yang baru saja ia tangani bersama dengan beberapa dokter. Itu adalah suara, "Mau kemana, Mas?" tanya sosok bapak-bapak dengan darah yang memenuhi wajahnya. Kali ini bapak-bapak itu tidak berdiri sendiri. Ada 3 sosok anak kecil berkepala pelontos, wanita berbaju putih dengan rambut panjangnya, serta sosok bapak-bapak berperut besar.